Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'lamu ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma ila arwahil mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal ulamail amilin wa ahli ta'atika ajmain sallallahu alaihi wasallam. Suma ila arwahil suma ila arwahil Abdullah bin Syahid Hasan wa Abdullah bin Syahid Salim wa Abdullah bin Syahid Salim wa Haddad. Suma ila arwah walidina walikum wa tina umatikum wa ammatil muslimat ajmain wa tawashshum rahmah wa firah. ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita akan meneruskan pembahasan daripada puasa, yaitu sampai rukun-rukun puasa. Kemarin sudah kita bahas syarat sah puasa, syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Insyaallah kita akan membahas pada malam hari ini, yaitu yang pertama rukun-rukun puasa, yang kedua insya Allah perkara yang membatalkan puasa. Kalau ada waktu cukup ya kita lanjutkan setelahnya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, bahwa rukun-rukun puasa ini ada dua. Rukun itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan melakukan itu ibadah. Berarti harus. Rukun itu ada di dalam ibadah, itu perbuatan ibadah. Nah, rukun puasa ini cuma ada dua. Rukun puasa ada dua. Yang pertama yaitu niat. Jelas. Ibadah itu harus didasari dengan niat. Ya, karena dasar sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya sahnya amal itu tergantung daripada niat. Nah, niat dalam puasa ini dibagi menjadi dua. Ada untuk niat puasa wajib, ada untuk niat puasa sunnah. Nah, kalau untuk niat puasa wajib, disyaratkan harus ada tabyitun niyah. Disyaratkan harus ada tabyitun niyah, yaitu menginapkan niat. Harus ada tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu dimulai dari kapan? Dimulai dari tenggelamnya matahari, yaitu sampai terbitnya fajar. Ini waktu untuk tabyitun niyah. Dan Nabi SAW bersabda, man lam yubayyitin niyah minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan niat dari malam hari, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Karena itu harus tabyitun niyah. Ini untuk puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu bukan hanya Ramadan. Puasa yang wajib itu juga termasuk kafarah. Puasa yang wajib itu termasuk nadar, termasuk qadha. Itu adalah puasa-puasa yang wajib. Nah, karena itu harus ketika ada kewajiban untuk puasa, berarti dia harus menginapkan niat. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib ta'yin. Wajib apa? Ta'yin. Wajib menentukan puasa yang dia lakukan tadi. Karena itu kewajiban tadi kan bukan hanya Ramadan. Kewajiban juga ada kafarah, ada nadar, ada qadha. Itu harus ta'yin. Harus menentukan untuk membedakan puasa wajib yang dilakukan itu puasa apa. Nah, itu adalah persyaratan yang kedua daripada niat. Berarti wajib menginapkan niat, dan juga yang kedua yaitu wajib untuk ta'yin, menentukan daripada puasa apa yang dia lakukan daripada kewajiban. Nah, ini beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, waktu untuk niat itu tidak harus ada tabyid. Ya, tidak wajib menginapkan niat. Bahkan ya, ketika dia seandainya mau niat setelah terbit fajar pun boleh. Waktu niatnya sampai zawal. Nah, yang penting dengan catatan dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar. Nah, ini karena diambil daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu Sayyidina Aisyah. Nabi SAW dikatakan
datang kepada beberapa istrinya, yaitu kepada Sayyidatina Aisyah, datang kepada Sayyidina Aisyah, kemudian Nabi SAW bertanya, apakah ada makanan yang bisa aku makan? Nah, ketika itu Sayyidina Aisyah mengatakan, la ya Rasulullah, dan asumu, kalau begitu aku puasa. Nah, saat itu Nabi SAW ya untuk meminta mencari makanan ghadak. Ghadak di situ qobla zawal sebetulnya maknanya. Artinya pada waktu duha Nabi datang ke rumah istrinya, kemudian menanyakan ada makanan yang bisa dimakan atau tidak, kemudian dijawab tidak ada makanan, kemudian Nabi mengatakan kalau gitu aku puasa. Dari saat itu Nabi puasa. Saat itu Nabi niat untuk apa? Melakukan puasa sunnahnya. Nah, ini ulama mengatakan berarti boleh untuk niat puasa sebelum apa? Sebelum zawal. Ya, karena roda itu makanan yang dimakan sebelum zawal. Nah, ini yang apa? Yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi suatu saat Nabi SAW datang ke rumah istrinya lagi. Nabi mengatakan, Halindaku mintaam, apakah ada makanan yang bisa aku makan? Maka istrinya mengatakan, Naam ya Rasulullah. Iban, uftir. Kalau gitu, aku sekarang apa? Tidak puasa. Kalau gitu aku apa? Tidak melakukan apa? Puasa. Nah, ini dari sini ulama mengatakan boleh bagi orang yang melakukan puasa sunnah waktu untuk niatnya sampai zawal. Ini juga menunjukkan bahwa Pak Nabi itu untuk makanan sehari-hari nggak ada. Makanan untuk sehari-hari Nabi nggak ada. Bahkan apa kadang-kadang nggak ada makanan. Kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan. Padahal Nabi mau kalau mau minta semuanya disediakan, disiapkan, insya Allah para sahabat siap untuk menyediakan. Ya, tapi memang itu pilihan Nabi SAW. Nah, ketika apa disodorkan kepada Nabi SAW untuk dijadikan apa gunung-gunung yang ada di Madinah itu menjadi apa? Menjadi emas. Ya, kalau mau Nabi SAW insya Allah dijadikan emas semuanya. Tapi apa? Nabi malah meminta untuk apa? Aju uyaman wa asda uyaman. Nabi berkeinginan untuk apa? Untuk dibuat dikenyang, ya dia kenyang sehari, lapar sehari. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berarti puasa yang wajib disyaratkan harus menginapkan niat. Nah, karena itu biasanya kan dituntun untuk puasa ketika setelah sholat tarawih, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahid Ramadan hadisan lillahi ta'ala itu ya, itu boleh niat. Walaupun setelah berbuka ketika adzan maghrib dia langsung niat puasa untuk keesokan harinya boleh sah niatnya. Atau ketika setelah tarawih tadi itu boleh. Atau setelah pas sahur dia niat boleh ya. Kapanpun dia waktunya yang penting antara tenggelamnya matahari sampai terbit fajar, maka apa dikatakan puasa niatnya sah. Itu yang dikatakan tapi itu niat. Nah, ini untuk puasa dalam madzhab Imam Syafi'i itu wajib setiap harinya untuk niat. Wajib setiap harinya untuk niat. Kenapa? Karena setiap harinya itu ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Ya, karena itu seperti apa? Seperti orang ketika apa? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya, setiap sholat dia wajib niat. Dalam satu hari dia wajib melakukan sholat lima waktu. Setiap harinya dia wajib sholat, wajib niat ketika mau sholat. Nah, juga sama ketika apa? Karena ibadah sendiri-sendiri. Begitu juga apa puasa Ramadan itu setiap harinya, hari pertama dia wajib niat malam harinya. Hari kedua puasa kedua dia wajib niat di malam harinya, malam kedua dan seterusnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik puasa Ramadan itu satu paket. Nah, karena itu boleh dalam madhab Imam Malik untuk apa? Untuk niat dia puasa Ramadan di awalnya saja. Nah, dalam madhab Imam Malik itu ibadah puasa yang wajib dilakukan secara berturut-turut, bukan hanya Ramadan. Ibadah puasa yang wajib dilaksanakan secara berturut-turut seperti puasa Ramadan. Karena wajib dia melakukan puasa ya setiap harinya sampai masuk bulan apa? Syawal. Atau seperti kafarah. Ya kafarah ketika membunuh ya dia wajib puasa. Misalnya apa? 2 bulan. Ya wajib dia puasa. Kemudian kafarah ketika apa? Jima di hari Ramadan. Ya dia berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Dia wajib apa? Dia wajib saat itu puasa. Kalau saya kan kafarahnya kan tartib. Kalau dia nak mampu untuk apa?
untuk memerdekakan budak. Berarti kalau dia nak mampu memerdekakan budak, baru setelah tartibnya, ya berarti apa dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini ya karena tartibnya kan memerdekakan budak, kemudian setelah itu apa puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini kalau dia nak mampu untuk apa untuk memerdekakan budak, berarti dia puasa 2 bulan berturut-turut. Cukup niat di awalnya. Nah ini dalam madhab Imam Malik termasuk apa puasa Ramadan. Nah, tapi kalau terputus gimana? Nah, seperti puasa perempuan ketika haid. Dia sudah puasa niat seperti madhab Imam Malik. Tapi apa pertengahan dia haid. Ya apa wajib niat lagi? Ya wajib niat lagi. Dia wajib niat lagi, sah niatnya dia ya untuk melakukan apa niat puasa di dalam sisa Ramadan. Itu dalam madhab Imam Malik. Nah, kita yang bermadhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk puasa niat puasa seperti madhab Imam Malik. Dari awal Ramadan kita niatnya 2 kali. Yang awal niat seperti madhab Imam Malik. Nawaitu sauma Ramadan kulih. Aku niat puasa Ramadan seluruhnya. Aku niat puasa Ramadan seluruhnya. Nah, setelah itu baru niat seperti madhab Imam Syafi'i. Nawaitu sama gadin an adai fardi syahid Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Nah, kenapa kok kita mengikuti madhab Imam Malik? Seandainya, takutnya di pertengahan Ramadan ada di antara hari-hari Ramadan kita yang lupa tidak niat ketika malam harinya. Nah, kalau kita taklid mengikuti niat mengikuti madhab Imam Malik, maka puasa kita dianggap sah dalam madhab Imam Malik. Nah, dalam madhab Imam Malik dianggap puasa kita sah. Nah, itu siapa? Tetap wajib qadha apa enggak? Ya kalau kita mau mengikuti madhab Imam Syafi'i, ya tetap wajib qadha. Lah sama aja tetap wajib qadha. Nah gini, kalau kita seandainya tidak niat seperti madhab Imam Malik, kita niat seperti madhab Imam Syafi'i saja. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Setiap hari kita niat. Hari kelima kita lupa nak niat. Hari kelima kita lupa nak niat. Berarti hari kelima tadi itu kita tidak puasa. Dalam madhab Imam Syafi'i, kalau kita lupa di siang hari, di malam harinya lupa nak niat, nak tabitun niat tadi itu tidak menginapkan niat, berarti kita siang harinya kita tidak dianggap puasa, ya kita dianggap tidak puasa, tapi kita wajib seperti orang yang puasa, wajib imsak. Sia-sia kan? Imsaknya kita tidak dianggap puasa. Imsaknya kita tidak dianggap puasa. Tapi kalau kita madhab Imam Malik, mengikuti tadi niat yang pertama, niat puasa Ramadan seluruhnya, berarti kita sesuai dengan madhab Imam Malik, kita dianggap orang puasa. Nah, kita taklid madhab Imam Malik sah. Kalaupun tidak mau menggodoi lagi, ya sah kalau kita taklid Imam Malik. Tapi lebih afdolnya tetap menggodoi karena apa? Karena dalam madhab Imam Syafi'i kita dianggap tidak puasa. Juga manfaatnya karena kalau seandainya kita menggodok, ya menggodok puasa dengan puasa di dalam bulan Ramadan itu pahalanya beda. Pahalanya beda. Kalau menggodok, ya itu pahalanya ya pahala puasa godok. Tapi kalau di bulan Ramadan kan ada keistimewaan. Bagaimana pahala wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bagaimana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya itu akan menjadi apa? Lebih berbobot ibadah kita ketika di bulan Ramadan. Karena itu, nah, ketika kita niat madhab seperti madhab Imam Malik, di pertengahan hari kita lupa nak niat, wah kita tetap taklid madhab Imam Malik, kita dianggap puasa dalam madhab Imam Malik. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i kita nggak sah puasanya, berarti wajib qadha. Nah, tetap kita qadha'i. Untuk ihtiyatnya tetap kita qadha'i, nah, untuk supaya apa sah dalam semua madhab puasa kita, puasa Ramadan kita. Malah ada pendapat Imam Abu Hanifah gini, kalau untuk niat, kan tadi dibedakan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib, wajib tabiatun niat. Kalau niat puasa sunnah, dalam madhab Imam Syafi'i tadi, boleh sampai zawal, sampai duhur. Sampai zawal itu artinya apa? Sampai masuk waktu duhur. Itu waktu untuk niat. Yang penting tidak melakukan hal perkara yang membatalkan apa? Puasa. Nah, ketika seandainya ada orang yang tidak niat, dalam madhab Imam Abu Hanifah, tidak ada kewajiban tabiatun niat. Jadi puasa wajib sama puasa sunnah sama. Waktunya sampai zawal. Itu sampai masuk waktu duhur. Nah, karena itu ketika ada orang yang tidak niat,
madhab Imam Malik. Ya, kemudian dia lupa di pertengahan hari dia tidak niat puasa. Nah, ketika dia bangun pagi ya, wah lupa tadi malam tidak niat. Atau ketiduran saatnya dia ya kebablas sampai subuh. Dan dia tidak terawih saatnya, tidak dituntun niat. Walhasil dia tidak niat di malam harinya. Orang ini dianjurkan untuk tetap niat. Karena apa? Karena dia wajib tabiat dalam wajib apa imsak dalam madzhab Imam Syafi'i. Dalam madzhab Imam Syafi'i dia wajib imsak seperti orang puasa. Karena itu apa afdol bagi dia untuk tetap niat karena apa? Mengikuti daripada madhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa niat puasa wajib dan puasa sunnah itu sama waktunya yaitu sampai zawal. Niat dia saat itu. Nawaitu sama wadin, nawaitu sama Ramadan di sana nilai ta'ala. Maka dia niat saat itu puasa Ramadan ya di tahun itu. Dia dalam mata Imam Abu Hanifah dianggap puasa, tapi tetap godok. Seperti tadi permasalahannya, berarti tetap dia godok ya Pak supaya puasanya dia sah dalam semua madhab. Ini yang apa dikatakan apa untuk ya, kita dianjurkan untuk niat seperti madhab Imam Malik. Kalaupun seandainya tidak niat madhab Imam Malik, kemudian ada yang pertengahan hari kita tidak niat, maka ya kita tetap niat seperti madhab Imam Abu Hanifah. Yang penting kita tidak melakukan perkara yang membatalkan apa puasa. Kemudian yang kedua kita baca dulu situ ya rukun-rukun puasa yang pertama niat. Niat untuk puasa wajib mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini yang dikatakan tabiitun niat tadi, menginapkan niat di setiap harinya. Karena apa? Tadi dikatakan setiap harinya karena ibadah mustaqilah. Karena setiap harinya ibadah sendiri-sendiri. Sedangkan niat untuk puasa sunnah, kalau puasa sunnah tidak wajib tabiit. Karena itu apa? Sampai tergelincirnya matahari, yaitu masuk waktu duhur. Tapi dengan syarat, kalau dia puasa sunnah diperbolehkan sampai masuk waktu duhur untuk niat, tapi dengan syarat diniatkan sebelum masuk waktu duhur. Kemudian yang kedua, tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain sebelum apa? Niat. Artinya apa? Mulai terbit fajar. Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan apa puasa. Kemudian puasa untuk niat puasa yang wajib itu yang wajib diniatkan seperti tadi apa? Wajib qasdul fi'il. Qasdul fi'il itu apa? Nawaitu as-shaum. Aku niat puasa itu qasdul fi'il. Kemudian wajib takyin. Nawaitu shauma ghadin Ramadan. Aku niat puasa besok Ramadan. Itu wajib menentukan. Kalau puasa sunnah tidak wajib. Yang penting ada qasdul fi'il. Nawaitu shauma, ya aku niat puasa sudah cukup. Walaupun itu puasa Senin Kemis, puasa dia apa Arafah, puasa dia apa yang lainnya sudah tidak diwajibkan. Walaupun ada pendapat ulama yang wajib mengatakan apa wajib menentukan apa niat di dalam puasa sunnah. Yang lebih afdalnya ya ditentukan. Nawaitu shauma ghadin an apa an araf. Nawaitu shauma Arafah. Nawaitu shauma apa shaumil Isnin wal Khamis. Ini ya. Itu diniatkan, ditentukan itu lebih afdal. Untuk niat yang paling sempurna gimana? Seperti di situ. Niat puasa Ramadan yang sempurna. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahr Ramadhani hadis sana lillahi ta'ala. Itu ya apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak harus. Niat itu kan letaknya di dalam hati. Ya tidak harus dengan bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa apapun boleh. Kemudian yang kedua yaitu daripada rukun-rukun niat menghindari perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa, bentar lagi kita akan bahas. Rukunnya yaitu apa? Selain dia wajib niat, kemudian yang kedua apa? Dia wajib menghindari daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, bentar lagi kita akan bahas. Kecuali jika dia lakukan perkara yang membatalkan puasa tadi karena apa? Karena lupa atau karena dipaksa atau juga karena apa? Kebodohan tapi yang ditolerir oleh syariat. Yaitu nanti dikatakan jahil makdur. Artinya gini, ketika dia makan itu membatalkan puasa, tapi dia lakukan karena lupa, nggak batal puasanya.
Ketika dia lakukan karena paksaan, oh dipaksa untuk diminum, ya apa, dicekoi ya. Jadi dia dibuka mulutnya, dipegang tangannya, kemudian dimasukkan air ke dalam mulutnya karena paksaan. Apakah batal puasanya? Enggak. Atau karena kebodohan yang apa ditolerir oleh syariat, jadi makdur. Oh dia nggak tahu, dia pikir puasa itu yang penting dia apa, dia nggak makan, nggak minum. Dia nggak tahu kalau berhubungan itu membatalkan puasa. Seandainya dia apa melakukan tadi perkara yang membatalkan puasa karena kebodohan, tapi kebodohan yang ditolerir oleh syariat. Yang ditolerir oleh syariat kebodohan itu apa? Jahil makdur. Jahil makdur itu yaitu dia hidup jauh daripada ulama. Nah, kalau sekarang insya Allah sulit ya. Maksudnya sekarang dimanapun ada ustadz ya. Mau di ujung gunung pun ada ustadz sekarang. Nah, tapi kalau seandainya ada satu tempat yang tidak ada ustadznya dan dia nggak tahu, ya dia nggak tahu sudah lama dia masuk Islam tapi nggak tahu kalau itu membatalkan puasa. Maka apa? Kalau memang itu adalah makdur sudah ditolerir oleh syariat, maka tidak batal puasanya. Kemudian atau dia itu bukan jauh daripada ulama, tapi dia baru masuk Islam. Dia nggak tahu, ya kalau itu perkara yang membatalkan puasa. Ya dia nggak tahu, dia pikir puasanya seperti puasa agama yang sebelumnya. Ya mungkin beda dengan puasa yang sebelumnya. Nah, dia nggak tahu kalau itu perkara yang membatalkan puasa. Dia baru masuk Islam. Maka itu adalah kebodohan yang ditolerir oleh syariat. Ini katakan jahil ma'dur. Berarti kesimpulannya, ya perkara rukun-rukun puasa itu ada dua. Yang pertama kita niat, kemudian yang kedua kita menghindari perkara-perkara yang membatalkan apa puasa. Nah, sebelum kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, apa ada pertanyaan situ? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada, ada. Ayo kita lanjutkan. Baik, Langsung. eh, permisi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Ustadz untuk bertanya sehubungan dengan niat tadi Ustadz. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih juga atas kesempatannya. Permisi mohon izin tanya Ustadz. Sehubungan dengan niat tadi, kan ada yang menyatakan dibaca satu kali untuk selama 1 bulan itu, kemudian ada yang menyatakan bahwasanya setiap mau menjalankan ibadah puasa wajib itu diucapkan untuk melafalkan niatnya, sebagaimana dalam pendapatnya Imam Syafi'i tersebut. Pertanyaan saya Ustadz, eh, untuk perbedaan pendapat itu pendasarannya hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Maksudnya eh, tadi kan Imam Syafi'i menyatakan satu kali untuk melafatkan itu untuk 1 hari itu puasanya itu, pendasarannya hukumnya itu perbedaan pendapat itu didasarkan pada apa sih Ustadz? Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah saya singgung sebenarnya, yaitu kalau madzhab Imam Syafi'i, kenapa kok dikatakan dia wajib setiap harinya niat? Karena Imam Syafi'i mengatakan apa? Puasa Ramadan itu setiap harinya adalah ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Seperti halnya apa? Dalam setiap harinya kita wajib sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu berarti kita apa? Setiap harinya ya kita wajib niat. Setiap mau sholat kita wajib niat. Ketika sholat subuh kita niat. Ketika takbiratul ihram. Ketika sholat duhur ya wajib niat lagi. Ketika sholat asar ya kita wajib niat lagi. Karena apa? Ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Ya nggak sah kita seandainya langsung mulai subuh usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Ya, nggak sah. Kenapa? Karena ibadah mustaqillah. Nah, tapi kalau Imam Malik itu dasarnya semua kewajiban puasa yang di situ kewajibannya itu berturut-turut. Kewajiban ibadah puasa yang wajib dilaksanakan secara berturut-turut. Ya seperti puasa Ramadan, puasa kafaroh, ya itu yang wajib dilaksanakan apa berturut-turut. Maka cukup bagi dia niat di awalnya, karena dianggap satu paket. Ya itu apa seperti dianggap satu paket. Ya mungkin
disamakan seperti sholat juga ya. Kalau kita wajib sholat, di dalam sholat itu rukunnya ada 17. Ya kita niat, bukan setiap rukun kita niat, tapi apa? Kita takbiratul ihram, ya kita saat itu niat, setelahnya rukun berikutnya tidak wajib niat. Nah, kenapa? Itu mungkin permisalan ya. Tapi apa alasannya juga dasarnya karena itu. Karena madhab Imam Malik didasarkan bahwa apa kewajiban yang dilaksanakan wajibnya itu secara berturut-turut, maka cukup bagi dia untuk niat puasa di awalnya. Contohnya seperti tadi itu kafaro pembunuhan atau kafaro karena jima di siang hari bulan Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Nah, itu yang apa wajib dilaksanakan apa secara berturut-turut dalam mata Imam Malik boleh dia apa lihat di awalnya saja. Tapi seandainya dia seandainya waktu awal Ramadan dia apa namanya belum puasa kenapa perumahan tadi head atau ada orang sakit ya ada orang sakit kemudian dia akhirnya apa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dia tidak puasa. Nah, tanggal 4 baru dia mulai puasa. Ya boleh dia niat puasa ya sisa dari bulan Ramadan tadi tuh. Niat di awalnya itu dalam Imam Malik. Ya nama itu sama Ramadan kulih. Aku niat puasa Ramadan seluruhnya. Saat itu dia niat. Atau perempuan sudah niat seperti itu pertengahan hari di apa pertengahan Ramadan dia head. Berapa hari dia tidak puasa? 7 hari. Kemudian dia suci, niat lagi. Nah, itu sama Ramadan kulih. Itu dalam madhab Imam Malik. Ya, itu dasarnya. Eh, Bagaimana jika orang yang syak, syak ya, atau was-was dalam niat sehingga dia diulang-ulang. Ya niat itu semua ibadah itu kalau itu was-was tidak usah apa? Tidak usah dituruti. Karena apa? Kalau was-was itu dituruti maka akan menjadi-jadi dia. Karena itu kalau memang dia sudah yakin, sudah niat, sudah. Nggak usah diulang-ulangi. Kalaupun ada bisikan-bisikan, kok nggak niat, sudah niat. Wis bener apa nggak niatku? Ya, karena itu dibantu dengan apa? Talafut. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Tujuannya untuk membantu hati supaya niat. Ya, nawaitu sawma ghadin an adai fardi. Hati dibantu dengan apa? Dengan apa lafat tadi itu hati juga ikut apa? Niat. Dan enggak usah was kalau sudah dia yakini dia sudah apa niat ya sudah. Nah, tapi kalau dia ragu sudah niat atau belum ya beda lagi tuh. Tapi kalau sudah maghrib, anak tadi sudah niat apa enggak beda lagi sah puasanya. Tapi kalau di pertengahan nah itu yang mungkin ya bermasalah nantinya. Tapi apa kalau dia sudah niat tapi dasar was. Ya bukan hanya dalam puasa ini. Kalau sudah seperti itu, dalam sholatnya jika dia akan seperti itu, dalam wudhunya dia juga akan seperti itu. Karena itu ya dihindari. Ya, di kitabnya Syarahnya Fathul Mu'in itu di kitab Tarsy itu dibahas itu. Ya bahkan orang yang was itu ya justru dia menuruti setan ya bahkan apa dia akan sampai seperti orang apa orang yang seperti orang gila. Kenapa? Akhirnya dia yang merasa semua ibadahnya nanti tidak sah. Nah, akhirnya dia harus niat sampai mempersulit dirinya. Padahal nggak sulit dalam ibadah itu ya nggak sulit. Ya dalam ibadah itu tidak sulit. Karena itu ya kalau sudah yakin dia niat ya sudah. Nggak usah dituruti was-wasannya. Saat membatalkan puasa karena lupa, boleh dilanjutkan apa itu hanya berlaku hanya puasa yang wajib. Puasa sebenarnya, puasa yang lainnya sama. Puasa yang lainnya juga sama. Ya puasa wajib, puasa sunnah. Ketika dia melakukan hal yang membatalkan puasa tapi karena lupa, maka puasanya dikatakan tetap sah dilanjutkan. Itu bukan hanya untuk puasa yang wajib ya. Menghindari perkara yang membatalkan puasa kecuali jika lupa dan dipaksa atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syariat itu bukan hanya puasa yang wajib. Itu juga puasa sunnah sama. Nah, ini jadi gini, rukunnya puasa mau puasa sunnah, puasa wajib sama. Apa wajib niat? Yang kedua, yaitu apa? Menghindari perkara yang membatalkan puasa. Kalau ada perkara yang membatalkan puasa tadi dilakukan karena lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang seperti tadi, maka puasanya tetap dikatakan sah. Ah, tapi perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah, niatnya waktunya yang berbeda. Tapi tidak ada perbedaan dalam kewajiban rukunnya. Rukunnya tetap dia wajib niat, dia juga wajib menghindari perkara yang membatalkan puasa. Kemudian
Afwan Ustaz, izin bertanya, banyak orang yang menganggap bangun sahur itu sama aja niat. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Kita harus niat dulu. Jadi meskipun sahur, tapi nggak niat berarti nggak sah puasanya. Ya, sahur tidak dianggap niat. Itu mansus di semua kitab fikih ada. Ya, sahur itu tidak dianggap apa niat. Kecuali ketika dia sahur dalam hatinya, aku sahur ini untuk niat melakukan puasa besok dalam hati. Kan niat itu kan dalam hati ya. Bukan melafatkan niatnya dalam hati. Yang penting dia dalam hatinya dia puasa sahur tadi itu tujuannya untuk niat puasa Ramadan besok, yaitu niat. Yaitu juga dikatakan niat. Tapi kalau dia sahur tok, nggak ingat sama sekali untuk puasa besok, ikut makan, yang lainnya makan, dia ikut makan, setelah itu tidur, nggak niat sama sekali. Apakah sahur dianggap niat? Enggak. Itu mansus ada. Nah, ini apa sahur itu tidak dianggap apa? Tidak dianggap niat. Ini saya bacakan apa nasnya. Wala yujzi'u ini bahasa kitabnya ya. Wala yujzi'u anha at-tasahhur wa in qasada at-tagawi fis shaum. Ala shaum. Tidak sah, tidak mencukupi daripada niat hanya sahur walaupun dia bermaksud dengan itu sahur at-tagawi ala shaum supaya kuat untuk puasa. Aku makan ini supaya kuat untuk puasa. Tapi dia tidak niat untuk puasa besok Ramadan. Apakah sah? Tidak sah. Paham ya? Maka apa? Tidak dikatakan mencukupi itu niatnya. Baik. Itu ya pertanyaan sesuai pertanyaan tadi ya. Kemudian, tapi kalau niat puasa Ramadan diniati seluruh bulan Ramadan saat awal Ramadan. Tapi tiap hari ya juga niat lagi. Apa pilih salah satu atau gimana? Jadi gini, tetap kita niat, kita kan madzhab Imam Syafi'i. Kalau madzhab Imam Syafi'i itu setiap malam kita wajib niat. Setiap malam wajib niat. Tapi kita dianjurkan untuk niat di awal bulan seperti madzhab Imam Malik. Nah, itu untuk ihtiyat aja. Tapi tetap setiap harinya kita tetap niat. Adapun ihtiyat tadi yang dilakukan niat puasa di awal Ramadan itu untuk ihtiyat. Seperti tadi ya ketika pertengahan Ramadan ada yang enggak niat, lupa enggak niat. Kenapa? Dia dari bepergian enggak terawih, tidur, bangun subuh. Ya, enggak niat dia. Tapi dia sudah niat seperti madzhab Imam Malik. Ini dalam madzhab Imam Malik dia dianggap apa? Puasa. Dianggap sah puasanya dia. Dalam madzhab Imam Syafi'i, enggak sah puasanya dia. Tapi dalam madzhab Imam Malik, dia tetap dianggap sah puasanya kalau dia taklid madzhab Imam Malik, mengikuti madzhab Imam Malik. Terus apa wajib kodok? Ya enggak wajib kodok kalau dia taklid madzhab Imam Malik. Tapi afdalnya gimana? Tetap kodok. Kenapa? Dalam madzhab Imam Syafi'i, dia dianggap tidak puasa. Nah, jadi dia supaya apa? Supaya dia kalau seandainya dia mengikuti seperti tadi itu, niat di awal Ramadan. Kemudian di pertengahan hari dia tidak niat. Ternyata apa bangun setelah subuh dia sadar kalau dia belum niat. Ya apa ini hukumnya? Kalau dia dalam madzhab Imam Syafi'i, dia wajib imsak. Dia dianggap tidak puasa dan dia wajib imsak. Wajib imsak itu apa? Wajib menahan diri seperti orang puasa sampai maghrib. Kalau dalam madzhab Imam Syafi'i tidak dianggap puasa dia. Tapi karena dia sudah niat madzhab Imam Malik, ini orang dianggap seperti puasa. Ini orang dianggap puasa. Dan kalaupun dia taglid kepada Imam Malik, sah. Apa juga tuh? Enggak. Tapi tetap apa? Afdalnya tetap taglid, apa tetap apa menggodoi puasa ini. Kenapa? Karena dalam madzhab Imam Syafi'i dianggap tidak sah. Untuk lebih berhati-hati supaya puasanya ya Ramadan tadi tetap sah dalam semua madhab. Kalau dia apa? Godoi. Nah itu untuk ihtiyat aja ya. Tapi kalau dia mau mengikuti mata Imam Malik ya sah, boleh aja. Tapi tetap ya setiap malamnya tetap wajib niat ya, tetap wajib niat. Ustaz kalau sudah taklid Imam Malik untuk niat puasa, apa dia wajib menggodok atau lebih afdal menggodok yang berarti puasa yang sudah sah? Sudah ini kita jawab tadi. Sahkah masak untuk sahur niat puasa, sholat tapi masih junub belum mandi? Oh ya. Eh, Sahkah masak untuk sahur niat puasa
Sholat masih junub. Ini apa ini? Ini pertanyaannya, Bu. Sahkah masak untuk sahur? Masak untuk sahur apakah itu dianggap niat? Ya enggak. Ya sama aja tadi sahurnya. Masak untuk sahur. Kecuali kalau dia untuk ada niat di dalamnya, ada ya ada niat untuk puasa besoknya baru sah. Niat puasa, sholat tapi masih junub. Ya niat puasa atau niat sholat, niat puasa, sholat tapi masih junub. Posisi masak masih junub. Hah? Ini mungkin diperjelas ini pertanyaannya. Sholat tapi masih belum berhubungan. Masak untuk sahur belum? Ini setelah berhubungan terus masak terus belum. Apa hubungan masak urusannya? Masih belum mandi junub ini. Ya Pak masih belum ini. Masak untuk sahur masih belum mandi junub. Terus niat puasa sama sama sholat. Niat puasa dia belum mandi junub. Ya kalau itu jelas. Tapi ini yang masak ini apa masak? Ya soal asal gini. Kalau dia niat sedangkan dia belum mandi junub, gimana? Nanti akan ada kita bahas. Ya kita bahas nanti. Ya disunahkan bagi orang yang junub, ya disunahkan bagi dia untuk orang yang junub tetap apa mandi sebelum apa subuh. Tapi kalaupun dia niat dalam keadaan junub sah. Ya karena sah, walaupun dalam keadaan junub sah, walaupun dalam pendapat lain ada yang mengatakan tak boleh. Tapi apa? Karena itu lebih afdalnya apa? Dia mandi dulu. Dia mandi, ya setelah itu baru dia niat. Itu afdalnya. Ya, tapi kalau misalnya apa? Dia niat kemudian dia tidak sempat untuk mandi karena masak tadi itu ya, mungkin dia sibuk masak, kemudian dia tidak sempat untuk niat, ya sehingga apa? Mandinya setelah subuh. Ya apa hukumnya? Sah puasanya. Nanti kita akan bahas nanti itu ada dalam kesunahan puasa. Insya Allah kita akan jelaskan masalah ini. Nah, kita sekarang masuk pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Secukupnya waktu ya. Insya Allah kalau memang semuanya. Ini biasanya pertanyaan banyak di sini nih ya. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama. Yaitu masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh. Seperti mulut, hidung, telinga, dan lain-lain. Jika ada unsur kesengajaan, mengetahui keharamannya, dan atas kehendak sendiri. Namun, jika dalam keadaan lupa, tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir seperti tadi, atau dipaksa, maka puasanya tetap sah. Nah, begini, perkara membatalkan puasa ini, yang pertama yaitu masuknya sesuatu. Sesuatu ini benda. Maka dikatakan benda min a'yani dunia, benda daripada benda di dunia. Ya kalau maksudnya apa? Lo benda selain di dunia apa? Seandainya karena karomah. Ya karena karomah ya aulia seandainya dia dapat makanan dari surga seandainya karena karomah. Ya, apakah batal puasanya? Enggak. Tapi yang dimaksud di sini kita menghukumi yang terakhir ya kalau ada orang ya dia masuk sesuatu ini benda ya. Benda ini bukan apa angin, itu bukan benda, bukan asap, itu bukan benda. Ulama mengatakan bukan benda, bukan apa namanya, ya bukan asap, bukan angin, ya itu bukan apa, bukan termasuk apa, bukan termasuk benda. Berarti harus ada benda, ya benda yang masuk. Benda ini wainam tukal, walaupun tidak dimakan. Benda ini walaupun tidak dimakan. Oh makan batu dia, ya batal puasanya. Oh, dia makan beling, ya batal puasanya. Tidak harus makan, memasukkan nanti ke dalam apa rongga yang terbuka melalui masuk ke dalam rongga ya sesuatu yang berongga melalui apa melalui lubang yang terbuka. Masukkan tangannya ke mulut sampai ke dalam atau masukkan seandainya tangannya ke lubang dubur sampai ke dalam. Ini walaupun bukan sesuatu yang dimakan, memasukkan ini benda, tangan ini benda, maka apa dikatakan batal. Saya ulangi lagi, berarti yang dikatakan batalkan puasa masuknya sesuatu, yaitu sesuatu yang dimaksud benda, ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu sesuatu yang kosong, rongga yang terbuka itu ada beberapa tempat. Ada yang sifatnya rongga yang terbuka itu bisa merubah makanan, ya seperti apa lambung, ya usus kita bisa merubah apa makanan, atau yang tidak bisa merubah makanan.
Ya seperti apa? Telinga kita bagian dalam itu ada yang rongga, yang berongga, sesuatu yang kosong. Kemudian dari mulut juga sama masuk ke dalam. Dari apa namanya? Dari hidung juga sama. Setelah sampai khaysum, ini ada yang apa? Yang kosong di dalamnya, ada lubang, ada yang kosong, rongga yang terbuka, apa yang apa? Ada rongga situ. Nah, kalau masuk benda kepada rongga tadi itu melalui lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka sudah jelas. Mulut, telinga, hidung, lubang dubur, ya kemaluan, laki atau perempuan, ya. Kemudian jalan depan ataupun jalan belakang. Kemudian maaf, ya juga termasuk apa tetek ya itu juga sama. Ya, kemudian selain yang apa itu yang dikatakan apa lubang yang terbuka. Tapi ada yang tidak dikatakan lubang yang terbuka walaupun ya mungkin dalam kedokteran lubang yang terbuka. Tapi syariat mengatakan bukan apa lubang yang terbuka. Itu apa mata? Mata ini bukan lubang yang terbuka. Jadi dikatakan kalau saya pakai celak, kemudian terasa celaknya itu sampai ke leher, atau bahkan ketika meludahkan ada perubahan warna daripada apa? Daripada apa? Air ludahnya. Ketika dia meludah ada perubahan warna daripada air ludahnya. Karena apa? Karena celaknya tetap dikatakan tidak batal puasanya. Nah, kalau pakai celak, tapi afdalnya yang makainya di malam hari. Tapi ini untuk apa? Ini menunjukkan bahwa apa? Mata bukan lubang yang terbuka, bukan lubang yang terbuka. Berarti selain mata itu apa? Telinga, hidung, kemudian mulut, lubang dubur, ya apa? Kemaluan laki atau perempuan. Ini adalah apa? Ini dikatakan lubang yang terbuka. Nah, ini masuk melalui lubang yang terbuka. Kalau bukan lubang yang terbuka, seperti apa? Seperti mata tadi itu, ya bukan lubang yang terbuka. Yang kedua seperti apa? Pori-pori, pori-pori tubuh. Kita kalau pakai apa minyak gosok di badan kan meresap gitu ya. Itu kan meresap kan. Kenapa? Karena ada lubang pori-pori. Ya keluarnya rambut itu melalui ya itu kan ada pori-porinya. Apa itu dikatakan lubang terbuka? Bukan. Orang mandi setelah mandi kelihatan seger. Ya, apa seger dia? Apakah karena masuk di pori-pori tadi batal puasanya? Enggak. Kenapa? Karena ulama mengatakan itu bukan lubang yang terbuka. Ya, itu yang dikatakan apa? Batalkan. Ini kalau masuk walaupun sedikit, walaupun tidak mengenyangkan, batal ya. Walaupun tidak mengenyangkan seperti ya ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa makanan yang ada di gigi, yang di sela-sela gigi, kemudian ya berjalan dengan air ludah, dia tahu ditelan sama dia sengaja, batal puasanya. Tapi kalau nggak sengaja, tahu-tahu masuk karena air ludahnya membawa tadi tahu-tahu masuk ke dalam, ya kan tadi kalau makan atau minum atau perkara yang membatalkan puasa karena lupa atau tidak disengaja berarti apa? Tidak batal. Tapi kalau dia tahu ya ada sisa makanan yang ada di sela-sela gigi, ya ketika siang hari bulan Ramadan, ya ya dia mau lepeh, ya sayang saatnya, oh ini makanan tadi malam nikmat ini, ditelan sama dia, batal walaupun tidak mengenyangkan. Wain galat walaupun apa sedikit. Nah, ini yang dikatakan apa? Membatalkan puasa. Nah, berarti masuknya sesuatu itu benda, bukan angin, bukan asap, kecuali asap rokok. Asap rokok kenapa? Karena ulama sudah meneliti bahwa asap rokok itu mengandung N. Ya, dengan dimasukkan ke bambu atau di apa itu ada bentuk apa N yang merubah warnanya, yang merubah ya walhasil sudah ada penelitian bahwa itu adalah termasuk N. Ada N-nya. Nah, kalau asap yang lainnya bukan termasuk. Asap yang lainnya bukan termasuk. Bukan termasuk. Bahkan apa dikatakan oleh ulama gurbalatat dagik, gurbalatat torik, ya, debu-debu yang ada di jalanan itu ya karena apa? Karena sulit untuk dihindari. Karena sulit untuk dihindari. Apakah itu membatalkan puasa? Enggak. Nah, yang terjadi perbedaan pendapat itu kalau ya antara suci dengan najis. Kalau Imam Romli, suci atau najis sama. Kalau Ibn Hajar baru di situ ada pendapat mengatakan apa? Kalau najis membatalkan puasa, kalau suci tidak membatalkan puasa. Atau durbalat daging itu apa? Ketika dia misalnya bikin roti, tepungnya itu kan ketika dipukul gini kan ada yang berterbangan. Nah, itu masuk seandainya. Itu dikatakan apa? Tidak membatalkan puasa. Itu dikatakan apa? Tidak membatalkan puasa. Ini seperti yang dikatakan di sini.
Nah, supaya wala bighubarit tarik, tidak membatalkan puasa dengan debu yang ada di jalanan, wala bighurbalati nahwi dagik. Bahkan di sini kata apa? Wa in fataha wa in ta'ammada fatha famihi. Walaupun dia sengaja membuka mulutnya. Kenapa? Li'anna taharrus andalika sya'nuhu ayyashugga. Karena ya menjaga dari semuanya itu sulit. Sifatnya apa? Sulit. Fahuwa bidukhuli dalika ghair muhtar. Karena itu dianggap masuknya bukan karena kehendak sendiri. Kecuali kalau tepung dimakan sama dia ya beda lagi ya. Tepungnya yang dimakan ya atau debunya dimakan ya batal. Tapi dia ndak ketika jalan kena debu, nah, sulit kan untuk menghindari dan itu dianggap apa ghair muhtar. Karena tidak ada kehendak sendiri seperti paksaan. Perbedaannya hanya di situ kalau apa Imam Romli ya tidak ada bedanya antara suci dan najis. Tapi kalau Ibn Hajar an najis yadur mutlaqan wa tahir in ta'ammadahu ufiya an galilihi wa illa ufiya hatta an kathirihi. Ya kalau apa kalau Imam Ibn Hajar agak lebih ketat kalau apa debu ya kena apa katanya apa kalau najis yadur mutlaqan. Mau sedikit mau banyak mau sengaja atau tidak. Kalau at-tahir, kalau apa suci, kalau dia sengaja dimaafkan kalau sedikit, kalau banyak enggak. Tapi kalau tidak sengaja dimaafkan sedikit ataupun banyak. Itu kalau menurut pendapat Ibn Hajar. Nah, ini masalah apa? Masalah tadi masuknya sesuatu. Kemudian ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka ini bukan ya bukan selain daripada rongga terbuka seperti apa? Oh, seandainya apa masuk ke apa namanya? Ke pori-porinya atau masuk melalui matanya itu dianggap tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan dianggap rongga yang terbuka. Kemudian yang tembus ke bagian dalam tubuh masuk ya tembus ke dalam bagian tubuh seperti mulut melalui mulut, hidung, telinga dan lain-lain. Tapi itu semuanya ada unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja, lupa dia makan. Jadi masukkan dengan melalui lubang terbuka makanan masuk ke rongga, masuk ke perut. Ya, kalau tidak sengaja kan tadi sudah dikatakan apa tidak batal. Ini kalau ada unsur kesengajaan. Kemudian mengetahui keharamannya. Kalau tidak tahu dia kalau itu haram, jadi lihat ini orang jahil ma'dzur apa enggak? Baru masuk Islam atau dia jauh daripada ulama, ya baru dikatakan apa? Tidak batal. Kemudian atas kehendak sendiri, kalau dipaksa, ya berarti apa? Tidak batal seperti tadi. Namun jika dalam keadaan lupa tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir oleh syariat atau dipaksa, maka puasanya apa tetap sah. Baik. Termasuk yang tidak membatalkan selain angin apa? Tom, rasa. Sahur, ya, makan sesuatu kemudian ada rasanya masih an. Rasanya entah kopi, rasanya teh, atau rasanya sirup, atau rasanya makanan masih ada. Apakah itu dikatakan apa? Membatalkan puasa ketika kita masih merasakan daripada makanan yang sebelumnya enggak. Karena atam bukan dikatakan apa? Perkara yang membatalkan puasa, tapi bukan ain. Karena itu bukan dikatakan apa? Benda. Kemudian yang kedua, ya karena apa? Karena orang kalau makan karena lupa itu tidak batal. Karena Nabi pernah bersabda apa? Man nasya wa huwa shaimun fa'akala au syariba falyutim. Kata Nabi, barang siapa yang lupa, dia dalam keadaan puasa, dia makan, dia minum, falyutim, maka teruskan puasanya, sempurnakan puasanya. Falyutim saumahu. Fa innama kenapa? Fa innaha ya fa innama apa at'amahullah wasagah. Karena sungguhnya apa dia ya dikasih makan oleh Allah dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lupa, ya mudah-mudahan lupa terus ya. Eh, Kemudian yang kedua yaitu murtad. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Murtad itu walaupun sebentar, walaupun masuk Islam lagi. Ketika siang hari bulan Ramadan dia murtad, maka batal puasanya. Ketika kita apa ketika ada orang murtad wali billah ya, tengah pertengahan hari bulan Ramadan maka puasanya batal walaupun dia langsung masuk Islam lagi batal. Kemudian haid dan nifas ini sudah kita bahas juga ketika apa membahas daripada apa syarat-syarat daripada apa syarat sahnya puasa ya syarat sahnya puasa itu karena apa kalau kita oh ini perempuan ya maghrib kurang 10 menit
keluar darah haid, ya batal puasanya. Ya wajib digodoin nantinya. Kurang 10 menit ya. Itu terus mau diapakan? Karena apa? Karena orang yang dalam keadaan haid dan nifas kan tidak sah puasanya. Kalau saatnya di awal sebelum puasa dia sudah keluar ada haid yang tidak sah. Tapi kalau pertengahan hari dia keluar darah haid atau nifas, ya sama juga apa batal puasanya. Atau melahirkan walaupun sebentar ya sama. Melahirkan itu juga perkara yang membatalkan apa puasa. Kemudian berikutnya yaitu apa gila meskipun sebentar. Ada orang gila walaupun sebentar. Maka apa puasanya dikatakan batal. Ya walaupun sebentar. Oh dia ternyata apa punya penyakit seandainya. Setiap tahunnya dia gila cuma 5 menit. Ya pertengahan hari Ramadan datang itu penyakitnya. Maka apa puasanya dikatakan apa batal. Walaupun langsung sadar setelahnya. Kemudian pingsan atau mabuk ini sudah kita singgung juga. Pingsan atau mabuk itu ya ada beberapa pendapat kemarin kan. Ya bahwa apa? Ada yang menyatakan bahwa apa kalau sehari penuh itu artinya apa? Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dia pingsan, tidak sadar. Walaupun niat sudah, oh dia sahur, niat dia sudah. Kemudian sebelum subuh dapat kabar atau sesuatu dia pingsan. Sadarnya waktu maghrib, mulai fajar sampai maghrib dia tidak sadar. Maka puasanya tidak sah, walaupun dia sudah niat. Karena sehari penuh. Tapi kalau dia sadar, ya kalau dia sadar, walaupun sebentar di pertengahan hari, oh jam 5 dia sadar, tapi dia tidak melakukan perkara batal puasa, dia sadar, maka apa? Puasanya tetap dikatakan sah. Ini pendapat yang pertama. Syaratnya harus sehari penuh baru dikatakan apa? Batal puasanya dan tidak sah. Tapi kalau tidak sehari penuh berarti hukumnya apa? Sah. Mau sengaja atau tidak di sini? Iya pendapatnya. Tapi ada pendapat lagi, dua pendapat Ibn Hajar ada dua pendapat. Pendapat Ibn Hajar di kitab Tuhfah, dia mengatakan apa? Yang membatalkan dua. Orang yang pingsan dan mabuk. Pertama, karena sehari penuh, sama seperti pendapat Imam Romli sebelumnya. Kemudian yang kedua, ya ini sehari penuh ini mau sengaja atau tidak. Yang kedua, kata Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, membatalkan puasa kalau dia sengaja. Mau sehari penuh atau tidak. Jadi kalau dia sengaja, batal puasanya. Mau sehari penuh atau tidak. Kalau dia enggak apa kalau seandainya sehari penuh mau dia sengaja atau tidak batal katanya. Berarti batal karena dua hal. Nah, kemudian pendapat Ibn Hajar di kitab lain kata di kitab apa Syarahil Irsyad. Ya di kitab Syarahil Irsyad Ibn Hajar ya Fathul Jawad ya Ibn Hajar mengatakan apa? Batal kalau terkumpul dua-duanya. Sengaja dan sehari penuh. Ini beda dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat pertama, pokok sehari penuh, mau sengaja atau tidak. Tapi kalau ini enggak, yang ketiga. Kalau dia sengaja dan dia sehari penuh baru batal. Kalau pendapat yang kedua, Ibn Hajar di kitab Tuhfah, kalau dia sengaja batal, mau sehari penuh atau tidak. Atau yang kedua, kalau sehari penuh mau sengaja atau tidak. Ini yang apa pendapat? Tiga pendapat yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian bersetubuh dengan sengaja, dengan mengetahui keharamannya. Ini nanti kita bahas ya berikutnya aja ya. Ini sudah jam berapa nih? Mungkin masih ada pertanyaan. Ada. Asap itu. Kalau rongga hidung bagaimana Ustadz? Apakah ngupil batal? Rongga hidung itu hari ini sebetulnya ya pembahasan batasan ya untuk lubang telinga itu yaitu setelah apa apa namanya lengkukan telinga itu yang di dalam itu yang bisa terbuka tertutup melebihi itu yang batalkan. Kalau pakai cotton bud kalau masuk sampai ke dalam itu batal. Tapi kalau pakai cotton bud yang masih di ya di dohir ya karena kadang-kadang kotor telinga itu kadang-kadang kotornya sampai penuh ya, sampai di yang dohir diambil gini pakai cotton bud kelihatan kotornya tapi nggak masuk sampai ke dalam ya nggak batal. Tapi kalau sampai masuk ke dalam ada yang apa tempat yang terbuka tertutup itu ya apa istilahnya itu gendang ya gendang telinga tadi ya pakai hasil itu bisa terbuka tertutup itu yang dikatakan masuk ke situ batal. Kalau hidung ini sampai pangkal hidung. Pangkal hidung ini yang atas ini, yang keras ini di belakang ini ada lubang.
ada lubang. Ah, itu yang dikatakan rongga yang terbuka. Itu yang dikatakan apa? Rongga. Sesuatu yang berongga yaitu. Itu yang dikatakan sesuatu yang berongga. Tapi kalau apa cuman mobil di sini dekat atau narik rambutnya sana ya. Nah, itu enggak batal itu ya, enggak batal. Dulu itu ada apa namanya? Pakai apa alat itu ketika ada corona itu. Ya itu kalau memang sampai masuk ke dalam, ya untuk apa itu dulu alat apa itu digunakan? Hah? Ya ada alat itu dimasukkan. Ya itu kalau sampai cuman masuknya, ya kita itu harus tanya dulu itu sama dokter. Kalau cuman diambil katanya sih diambil dari cuman apa yang apa lubang yang tidak sampai ke dalam lubang yang di dalamnya yang keras ini tulang yang ada ini. Nah, itu berarti tidak batal kalau tidak sampai ke situ. Nah, itu yang dikatakan apa? Berarti mobil ya kalau mobilnya sampai masuk ke dalam ya beda lagi tuh ya mobilnya ke dalam. Tapi lebih baik tidak usah mobil ya. Ustadz, jika seorang wanita punya kebiasaan membersihkan kemaluannya dari keputihan, cairan yang keluar dari kewanitaannya hingga benar-benar bersih, apakah termasuk membatalkan puasa? Karena was-was jika tidak bersih masih membawa najis sehingga tidak sah wudhu dan salatnya. Jika ternyata membatalkan puasa, apakah puasanya yang sudah lalu itu wajib diqadha? Nah, nanti gini, untuk keputihan itu yang wajib dibasuh itu kalau di dohir, yaitu tempat yang wajib dibasuh ketika istinja. Tempat yang wajib dibasuh ketika istinja itu dohir, itu dikatakan apa dikatakan apa namanya kalau masukkan ke tempat itu enggak, maaf. Kalau untuk keputihan itu perkaranya kan yang dikatakan najis itu kalau keluar dari tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja dan tidak sampai dakarul mujami. Maaf, ketika orang menjima, dakar tidak sampai ke situ. Kalau keluar dari situ baru dikatakan najis. Tapi kalau keluar dari batasan yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, tapi dakarnya orang yang ketika jima sampai ke situ, itu masih dikatakan suci alal asoh. Pendapat yang muktamad tetap suci. Tapi kalau keluar dari batasan yang keluar yang apa keluar ya keluarnya itu dari batasan yang wajib dibasuh ketika istinja, maka itu suci mutlakon, suci. Yaitu hukumnya apa suci. Nah, tapi kalau membersihkan gimana kalau membersihkan ya kotor atau karena yang lainnya. Nah, kalau dibersihkan ya tadi itu kalau sampai ke bagian dalam itu yang tidak wajib dibasuh ketika istinja sampai bagian dalam yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Masuk ke situ samian, iya, maka apa? Sampai masuk ke situ berarti apa? Batal puasanya. Tapi kalau ya tidak sampai batasan itu, ya tetap apa? Sah puasanya. Eh, sama ya ketika apa? Ketika buang air besar, ya ketika istinja, ya kalau terlalu masuk ke dalam dengan menggunakan apa? Membersihkannya dengan ujung-ujung jari sampai ke dalam, walaupun cuma sedikit ujung jari yang masuk bagian dalam, batal puasanya. Karena itu tangan kita itu benda, ya masuk ke dalam lubang yang terbuka, masuk ke rongga, masuk ke dalam apa lubang yang terbuka, masuk ke dalam apa rongga, batal puasanya. Tapi kalau sudah enggak dia, ya tapi tidak perlu was-was ya, tidak perlu was-was dia membasuhnya, yang penting membersihkan ya tidak sampai berlebihan. Walaupun tidak puasa ya tidak bagus ya terlalu masuk ke dalam itu. Nah, biasanya pakai menggunakan jari tengah tapi bukan ujung. Ya jari tengah tapi bukan ujungnya. Nah itu kalau sampai batasan itu ya tidak batal puasanya. Kalau air liur yang sudah keluar sedikit di ujung bibir gimana Ustadz? Dan juga pilek dan banyak. Ini nanti kita bahas itu. Nanti ini ada pembahasan menelan air ludah atau dahak. Itu nanti pembahasan berikutnya. Asap bukhur gimana Ustadz? Asap bukhur itu tidak membatalkan puasa juga sebenarnya. Tidak membatalkan. Karena asap tidak membatalkan puasa. Tapi ihtiyatnya, kan itu salaf, ya ulama-ulama, salaf kita, kalau waktu Ramadan mereka tidak bakar bukhur. Mau acara maulid atau apa, acara majelis di bulan Ramadan mereka tidak pakai bukhur. Karena ihtiyat. Kan batal ya, karena ihtiyat. Karena asap tidak membatalkan puasa. Asap tidak membatalkan puasa, kecuali asap rokok. Itu baru dikatakan batal puasa. Tapi lebih baiknya dihindari.
Ya, kenapa? Karena mungkin dalam madhab-madhab lain, pendapat lain ada yang mengatakan membatalkan puasa. Karena itu ihtiyatnya para ulama salaf dulu itu karena ada apa? Karena ada unsur ihtiyat. Berhati-hati karena mungkin ada pendapat lain. Bukhur yang kenceng baunya nggak batal ya Ustaz. Sama mau kenceng mau apa ya bukhur asapnya, kecuali kalau bukhurnya dimakan ya baru batal ya. Dan bagaimana sari-sari siwak tertelan saat puasa? Ini nanti akan kita bahas ini. Termasuk menelan air ludah akan kita bahas. Menelan air ludah ya kalau apa air ludah itu nanti dikatakan tidak batal menelannya dengan 3 syarat. Nanti kita akan bahas. Gosok gigi setelah adzan atau pagi hari, lupa apa gatal telinga. Oh ini dua pertanyaan. Gosok gigi apakah boleh? Boleh gosok gigi. Gosok gigi boleh, tapi masalahnya odolnya itu ya. Odolnya itu kalau seandainya masuk N-nya, tapi kalau cuma rasa, oh dia sikatan. Yakin tidak ada yang masuk, tapi rasanya masuk. Seperti tadi, atom bukan termasuk apa membatalkan puasa. Tapi apa? Khawatir. Ya karena orang kalau saya pakai apa dia sikat gigi pakai odol di siang hari itu ya kebanyakan malah dia apa masuk nantinya. Walaupun masuk dengan tanpa disengaja bisa batal itu puasanya. Ya walaupun masuk tanpa disengaja bisa batal itu. Karena itu apa? Lebih baik ya pagi hari nggak usah sikatan sudah. Ya nggak usah pakai sikat. Kalau pakai sikat tok udah odolnya nggak apa-apa. Pakai siwak kan boleh. Pakai siwak kan sama seperti apa sikat ya. Tapi kan nggak ada pakai siwak di siang hari bulan Ramadan. Oh kalau ada nanti itu seperti pertanyaan tadi itu. Ada sarinya siwak itu yang masuk. Kalau itu N berupa benda masuk dia telan ya batal. Kenapa? Air ludahnya sudah bercampur. Nanti pembahasan air ludah juga sama itu. Nanti kita akan bahas. Karena itu apa? Memakai menggosok gigi lebih baik tidak dilakukan di pagi hari kalau pakai odolnya. Lupa gatal telinga sesudahnya baru ingat tapi masih gatal lagi Ustaz. Lupa ngupir refleks gatal termasuk batal. Loh, kalau gatal telinganya enggak apa-apa digosok ya. Kalau seperti gini-gini aja enggak apa-apa. Yang membatalkan tuh kalau masuk dalam. Telinganya bagian dalam. Kalau jari-jari ini insya Allah belum masuk ini. Ini belum ya. Kalau pakai cotton bud baru tuh. Sampai ke dalam itu bisa. Tapi kalau pakai jari ini, walaupun jari kelingking, ya ini masih belum dalam ini. Belum bagian dalam ya. Belum bagian dalam. Atau juga ngupil tadi tuh. Kalau dia ngupil ya, kecuali kalau ngupilnya pakai jari kelingking sampai ke dalam itu kalau sampai ke dalam ya bisa apa wahing-wahing dia ya bisa bersin-bersin dia. Kalau cuma di sini tak apa-apa. Eh, tapi lebih baik semuanya itu dihindari ya. Bukan berarti tidak apa-apa ini maksudnya tidak membatalkan puasa, tapi lebih baik semuanya itu dihindari. Ya, semuanya itu dihindari. Karena apa? Perkara yang bisa menyebabkan batal. Nah, itu dihindari. Seperti nanti perkara yang bisa menyebabkan batal apa? Seperti ciuman. Ini bisa keluar mani. Yaitu apa? Dihindari. Walaupun tidak batal ciuman, rangkulan tidak batal, tapi kalau keluar mani karena ciuman atau rangkulan bisa batal puasanya. Nah, itu dihindari. Malah hukumnya makruh nanti. Kenapa? Karena bisa membatalkan puasanya. Dan maaf istinja bagaimana batasannya sampai puasa. Setelah masrubah, setelah anus, ya kalau anus itu masih belum membatalkan. Tapi kalau di setelahnya baru dikatakan apa batal. Ya kalau bagian dalam ya setelah mungkin yang apa maaf ya yang keriput-keriput ya mungkin ya mungkin setelahnya itu dikatakan apa bagian dalam. Jadi kalau pakai obat mata nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Tapi lebih baik, nah kalau kita berbicara nggak apa-apanya nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya dihindari. Kalau bisa dilakukan di malam hari, di malam hari. Eh, Sama kalau suntik saat puasa. Nah, ini suntik ini. Kalau suntik itu suntik infus itu biasanya. Kalau suntik, kalau itu dilakukan, di situ sebetulnya ulama membagi menjadi 3. Tapi pendapat yang banyak digunakan dilihat kalau itu suntik sifatnya ya seperti apa infus membuat apa segar badan membuat orang itu kenyang membuat orang itu kenyang selayaknya makan seperti infus berarti itu apa batal. Tapi kalau suntik ya cuman di apa di maaf di pantat atau di apa pori-pori aja ya di apa namanya bukan di apa namanya bukan di urat besar yang buat seperti orang kenyang tadi itu, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak batal.
Nah, tapi ada pendapat mengatakan apa? Mutlak suntik batal. Ada pendapat mengatakan suntik mutlak tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena bukan dari lubang yang terbuka. Nah, karena bukannya dari lubang yang terbuka. Karena itu ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, ada yang bagi. Kalau memang itu ya sifatnya seperti selayaknya makan dan minum, membuat orang itu kenyang, maka batal. Tapi kalau enggak batal. Nah, kalau mau ihtiyatnya, ya enggak usah suntik ataupun infus kecuali malam hari. Kecuali apa? Ketika dia tidak dalam keadaan apa? Puasa. Kalau sholat pakai minyak wangi pas puasa batal Kang. Ya. Kalau pakai minyak wangi ini termasuk kemakruhan karena gini, puasa itu untuk menggembleng hawa nafsunya dia. Apa ke biasanya kan hawa nafsu ini pingin makan dituruti, pingin minum dituruti, pingin keluar gitu. Itu apa nuruti nafsu. Nah ini dalam puasa dicegah semuanya. Pingin makan nggak boleh, pingin minum nggak boleh. Ya. Kemudian pingin apa berhubungan nggak boleh, semuanya nggak boleh. Kenapa? Menggembleng hawa nafsunya dia. Ya supaya apa kita nggak menuruti hawa nafsu tok. Ini supaya apa nanti nafsu kita akan menjadi apa tunduk. Ya artinya apa akan ya tidak menjadi tambah ganas ya nafsunya kita. Nah ini tujuan untuk apa? Tujuan itu puasa. Di antaranya apa? Tidak melakukan apapun sesuatu yang rofahiyah, sesuatu yang kesenangan dihindari. Di antaranya apa? Pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian ini termasuk apa? Termasuk kesenangan. Ya, kesenangan yang mubah sekalipun ketika Ramadan, ketika puasa Ramadan itu dihindari. Afdalnya apa dihindari? Kenapa? Karena tujuannya untuk menggembleng hawa nafsunya dia. Karena itu memakai wangi-wangian ulama mengatakan hukumnya apa makruh. Tapi apakah batal puasanya? Enggak. Kecuali kalau minyak wanginya diminum, ya beda lagi gitu ya. Baru batal gitu ya. Batal puasanya. Tapi kalau dipakai aja ya enggak. Ya, ya kan. Berikutnya. Hah? Oh iya, pertemuan berikutnya itu ada apa? Pas barengan apa? Webinar. Webinar. Iya, Webinar. Selasanya. Afla. Aflah. Kemis. Ya, insya Allah ya pertemuan nanti dikabarkan aja. Tapi ya untuk sementara mungkin karena hari Rebu berbarengan dengan acara lain, hari Selasa juga nggak bisa ada haflah. Hari Kamis mungkin ya, mungkin ditunda hari Kamisnya untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas sisa perkara yang membatalkan puasa sama kesunahannya. Insya Allah. Kita awali. Kalau bisa jam 8 sudah kumpul semuanya, ya kita mulai langsung ya. Kita mulai langsung ya, supaya waktunya lebih berkah ya. Oke. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini. Kalau tadi